Shalom teman-teman, selamat pagi. Sebelum kita mendengar renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pagi yang cerah ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dapat kembali mendengar renungan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan dapat menjadi berkat Tuhan dan juga berkati hamba-Mu itu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu beritakan ini dapat menjadi berkat Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, renungan pada pagi hari ini terletak pada Matius 13 ayat 24 sampai 57. Mari kita baca bersama-sama. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dalam perjalanannya, Yesus banyak dipuji dan disanjung oleh banyak orang karena pengajarannya, hikmatnya, kuasa mujizatnya. Tetapi nyatanya, di kampung halamannya sendiri yaitu di Nazaret, Yesus ditolak. Kenapa? Karena ternyata orang-orang di sana melihat latar belakang Yesus. Ayahnya tukang kayu, saudaranya ya kita kenal semua ya. Kalau begitu, dia bukan siapa-siapa, katanya. Apakah teman-teman ada yang pernah ditolak? Ditolak itu rasanya sakit ya. Ditolak oleh pasangan, ditolak saat kerja, ditolak promosinya, karyanya ditolak, bahkan mungkin ada yang pernah mengalami ditolak oleh anggota keluarganya. Itu sakitnya bukan cuma sakit biasa, tapi kadang bisa sampai kena mental. Ada 3 hal yang terjadi saat seseorang hidup dalam penolakan itu. Yang pertama, ia akan merasa bahwa dirinya selalu gagal. Jadi kayak dia ngerasa, saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, dan saya nggak mampu. Saya juga bukan orang yang berprestasi. Dia akan merasa seperti itu. Kedua, orang tersebut akan merasa bahwa dia menjadi minder. Dia hidup dalam rasa bersalah. Dia jadi pemalu, nggak berani bersosialisasi. Dan yang ketiga, dia akan menutup dirinya. Dia akan menjaga jarak dengan semua orang dan mengurangi bersosialisasi. Kalau begitu siapa yang salah? Apakah yang ditolak? Apakah yang menolak? Sayangnya tidak dua-duanya. Itu haknya mereka. Mungkin mereka yang menolak punya alasan yang kuat untuk menolak. Sekalipun alasannya latar belakang keluarga kamu nggak cocok, kamu tidak layak, sekalipun alasannya kita direndahkan, itu pun mereka tidak salah. Kalau kita lihat di ayat Filipi 4 ayat 8, kita baca bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi mengapa mereka yang menolak tidak bersalah? Karena kita nggak bisa atur pikiran mereka yang mereka pikirkan tentang kita. Kita nggak bisa atur perasaan mereka yang mereka rasakan tentang kita. Kita nggak bisa atur juga mulut mereka yang mereka omongin tentang kita. Yang bisa kita atur adalah respon kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita ditolak, sama seperti Tuhan Yesus,
saat Yesus ditolak di Nazaret. Apa yang dia lakukan? Dia tetap mengajar di tempat lain. Ia tetap melakukan mukjizat-mukjizat di tempat lain. Sehingga banyak yang disembuhkan, banyak yang menjadi pengikut Yesus. Berarti saat kita ditolak, kita juga harus move on. Kita harus tetap lanjutkan, jadikan sebuah penolakan itu sebagai introspeksi diri kita sendiri. Karena seperti di ayat Filipi tadi, Filipi 4 ayat 8, kita punya dua pilihan. Apakah saat ditolak kita menjadi respon yang marah, benci, kita menjadi memusuhi orang tersebut, atau kita mengambil respon untuk memilih melakukan yang baik, yang benar, yang adil, yang suci, manis, dan patut dipuji. Jadi penolakan tersebut terkadang ada, tapi kita nggak boleh hidup dalam penolakan. Karena saat kita ditolak, kita tetap move on. Jadikan itu introspeksi diri kita, karena the soul must goes on. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari dan masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kami akan melakukan KBM Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari nantinya dapat masuk ke dalam otak kami masing-masing Tuhan. Dan juga berkati Pak Erik Tuhan yang akan membimbing kami semua dan yang akan mengajari kami semua Tuhan. Kiranya apa yang Pak Erik ajarkan dapat menjadi berkat juga Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan